Rapor pemain AC Milan saat bekuk Fiorentina, main gak bagus, untung masih menang. AC Milan harus bersusah payah membungkus 3 poin saat meladani Fiorentina dalam duel pekan ke-15 Serie A 2022-23, Senin 14 November. Pertandingan di San Siro kali ini berakhir dengan skor 2-1. Milan menggempur tim tamu dengan serangan-serangan intens sejak awal laga, tapi setelahnya justru kehilangan tempo. Milan bermain tanpa arah dan sering membuang peluang untuk mencetak gol. Kali ini, Milan unggul cepat lewat gol Rafaelio di menit kedua. Fiorentina menyamakan kedudukan melalui aksi Anthony Barak di menit ke-28. Setelahnya, Fiorentina terus membuat tuan rumah frustasi. Laga sempat terkunci dan tampak akan berakhir imbang. Sampai akhirnya, gol bunuh diri Milankovic membantu Milan menang di menit ke-90+1. Kemenangan ini penting bagi Milan untuk terus mengejar Napoli di puncak klasemen sementara Serie A 2022-23. Biar begitu, performa pemain-pemain Milan di laga ini seharusnya jadi PR besar untuk Stefano Pioli jika ingin melihat timnya terus bersaing di papan atas. Cyprian Tatarusanu 6. Tatarusanu tidak perlu membuat banyak penyelamatan di laga ini, tapi terbukti masih bisa membantu tim. Dia perlu meningkatkan distribusi bola, tapi kali ini Tatarusanu tidak bersalah dalam proses kebobolan Milan. Theo Hernandez 6. Theo tampil cukup baik dalam tugas defensif dan aktif naik ke depan dalam peran defensif. Dia tidak benar-benar menunjukkan penampilan impresif, tapi juga tidak main buruk. Fikayo Tomori 7. Tomori bisa disebut sebagai pemain terbaik Milan di laga ini. Dia membuat 2 penyelamatan penting, tackle dan clearance untuk mencegah Ikoni. Semangat juang Tomori juga jadi faktor penampilan stabil Milan. Malik Thiaw 5. Bukan permainan terbaik dari Thiaw. Dia membuat sejumlah kesalahan fatal yang membuat Milan kebobolan. Untungnya, seiring laga berjalan Thiaw bisa meningkatkan permainannya. Pierre Kalulu 5,5. Kalulu membuat sejumlah kesalahan yang bisa merugikan Milan di laga ini. Dia gagal membuang bola yang sempat berujung pada peluang lawan. Bahkan Kalulu hampir membuat gol bunuh diri. Ismael Bennacer 6. Garis tekanan tinggi yang diterapkan Fiorentina sempat membuat Bennacer kerepotan di babak pertama. Dia juga kesulitan mengalirkan bola di babak kedua. Untungnya etos kerja Bennacer masih berada di level tinggi. Sandro Tonali 5,5. Tonali mencoba membantu tim sebaik mungkin, tapi dia justru kesulitan ketika Milan membawa bola. Bahkan di laga ini, Tonali lebih sering mengembalikan bola ke belakang daripada mencoba membuka serangan. Rafaelio 6. Ketajaman Leo masih membantu Milan. Dia mencetak gol setelah 2 menit laga dimulai. Setelahnya Leo justru kesulitan membuka ruang dan sering membuang-buang peluang. Brahim Diaz 5,5. Diaz kembali gagal memaksimalkan kesempatan jadi starter. Dia seharusnya bisa main lebih baik. Di laga ini, Diaz lebih sering frustasi dan harus ditarik keluar lebih cepat. Rade Krunic 5. Krunic tidak main terlalu buruk, tapi dia juga tidak begitu aktif terlibat membantu tim. Ketika Milan membawa bola, Krunic justru kurang aktif mencari ruang kosong dalam pertahanan lawan. Olivier Giroud 6. Giroud berkontribusi dengan assist untuk gol Leo. Dia juga memenangi banyak duel di lini serang, tapi seharusnya bisa main lebih baik sebagai salah satu pemain senior. Man of the match AC Milan versus Fiorentina, Rafaelio. Rafaelio layak dinobatkan sebagai pemain terbaik alias Man of the match AC Milan versus Fiorentina.
Leo sudah berulang kali membuktikan diri sebagai salah satu pemain terpenting di Milan musim ini, dan dia kembali melakukannya di pertandingan kontra Fiorentina. Winger Portugal itu mencetak gol pembuka di awal laga dan terlibat dalam proses gol kedua Milan. Leo tampil komplit dengan total 5 percobaan tembakan. Dia juga mencatatkan 5 dribble sukses, 3 umpan kunci, dan 80% umpan sukses. Aksi Leo diganjar rating 7,8 versi WhoScored. Dapatkan penerus Mike Maignan, AC Milan selangkah lagi amankan kiper muda timnas Prancis. AC Milan selangkah lagi dekat untuk mengamankan kiper Saint-Étienne Noirevire sebagai pengganti Mike Maignan yang sedang cedera. Pada pelaksanaan Liga Italia musim 2022-23, AC Milan memang sukses mengamankan peringkat 2 klasemen. Hanya saja jika dilihat dari setiap pertandingan yang telah mereka mainkan, Rossoneri sering kebobolan meski pada akhirnya berhasil mendapatkan kemenangan. Faktor dari kegagalan AC Milan dalam membendung setiap gol karena tidak memiliki pengganti Mike Maignan yang seimbang. Cyprian Tatarusanu menjadi opsi untuk menggantikan Maignan, tetapi performanya dapat dikatakan kurang memuaskan. Pasalnya dari 12 penampilan di semua kompetisi bersama AC Milan, Tatarusanu telah kebobolan sebanyak 12 gol, meski sukses mencatatkan 4 clean sheets. Oleh karena itu, mendatangkan kiper baru diyakini merupakan langkah awal yang perlu dipertimbangkan oleh Stefano Pioli. Dikabarkan bahwa AC Milan selangkah lagi akan mendapatkan kiper Saint-Étienne Noirevire yang juga bermain untuk timnas muda Prancis. Melansir dari Sempre Milan, mereka mengklaim bahwa AC Milan telah mengamankan Noirevire dari Saint-Étienne. Dikabarkan jika Rossoneri sedang mencari bakat muda untuk memperbaiki prospek masa depan di posisi penjaga gawang. Noirevire disebut merupakan penjaga gawang yang menjanjikan karena telah bermain bersama timnas Prancis U17. Peluang AC Milan untuk mengamankan tanda tangannya diyakini memiliki kans besar karena kiper muda itu belum mendapatkan kesepakatan kontrak profesional. Alhasil, Noirevire diperkirakan akan meninggalkan ASSI pada akhir musim dan Rossoneri telah mendorongnya untuk bergabung ke San Siro. Lebih lanjut, Niccolò Cicarrini telah mengonfirmasi bahwa AC Milan telah mengamankan penandatanganan kiper muda Prancis Noirevire. Menariknya, pada tahap ini, Rossoneri berhasil mengungguli Chelsea yang dikabarkan juga tertarik kepada kiper muda itu. Keberhasilan itu dapat dicapai karena AC Milan telah memiliki niat untuk merekrut Noirevire pada bulan Oktober lalu. Dengan demikian, Milan telah mengamankan kiper muda berbakat yang berpotensi menjadi penerus Maignan. Kemenangan 2-1 AC Milan atas Fiorentina sulut kontroversi. Setelah itu, AC Milan kesulitan menciptakan gol lagi hingga pertandingan memasuki masa injury time. Sebuah umpan silang dari sisi kanan oleh Sir Franks tak mampu dijangkau oleh Ante Rebic, namun bola menyentuh Nikola Milenkovic dan masuk ke gawang sendiri. La Viola dengan lekas memprotes gol tersebut karena ada 2 potensi pelanggaran oleh Rebic di sana, yaitu terhadap Alfred Duncan dan Pietro Terracciano, namun wasit tidak mengindahkannya. Keputusan wasit itu juga dikomentari oleh Gianpaolo Calvares, mantan wasit Serie A yang menjadi komentator untuk Sky Sport Italia, dan dia berpendapat bahwa itu seharusnya pelanggaran terhadap sang penjaga gawang Fiorentina, Terracciano. Apakah Terracciano bisa menyambut umpan silang jika Rebic tidak ada di sana? Anda harus mengatakan iya. Dengan demikian, VAR seharusnya meninjau ulang gol tersebut dan wasit menganulirnya, kata Calvares. Namun demikian,
Pandit DZN Luca Marelli bersikeras bahwa kedua insiden itu sangat terbuka untuk diinterpretasikan dan wasit berada dalam posisi ideal untuk melihatnya. Menghadiahkan gol itu sudah adil, terutama karena tantangan terhadap Duncan lebih dekat kepada pelanggaran ketimbang Teresiano. Anda bisa lihat bahwa sang penjaga gawang terburu-buru keluar dan bergerak ke arah Rebic, bukanlah sebaliknya, tutur Marelli.